pertama saya ucapkan terima kasih kepada Mas Salman meluangkan waktunya untuk berdiskusi atau berbincang mengenai masalah dunia menulis. Saya menganggap topik yang menarik. Kebetulan Saudara Salman lagi fokus atau mendalami dunia literasi ya, terutama terkait bagaimana belajar menulis puisi. Untuk memulai perbincangan ini, saya akan memberi kesempatan Salman bertanya kepada saya hal-hal yang ingin ditanyakan terkait dunia tulis menulis. Ya, coba bisa Salman, apa yang ingin ditanyakan? Terima kasih. Sebelumnya terima kasih Kak atas tawarannya untuk membuat kontennya Kakak. Suatu kebanggaan juga tersendiri untuk saya. Pertanyaannya Kak, untuk setahu saya itu Kak, untuk membuat karya-karya tulis seperti cerita, puisi atau lain-lain sebagainya itu, terkadang kan kita harus berangkat daripada lingkungan yang terjadi di apa yang terjadi pada saat ini. Nah, menurut Kakak kayak bagaimana itu Kak? Pertanyaannya seperti itu. Memang seorang penulis pertama itu seorang penulis itu adalah seorang pembaca. Yang pertama aktif membaca buku. Terkadang penulis itu lebih banyak membuat tulisan itu berangkat dari realita ya, dari kehidupannya sehari-hari, dari pengalamannya atau masa lalunya. Itu semua penulis mengalami itu ya. Kenapa penulis selalu berangkat dari itu? Kenapa begini? Referensi itu bukan cuma dari buku, tapi apa yang kita lihat, apa yang kita lalui, apa yang kita alami. Pertama seperti itu ya, orang referensi seorang penulis itu. Kedua, kenapa penulis itu harus juga memiliki wawasan yang luas ya? Kenapa harus memiliki wawasan yang luas? Agar ketika ingin menulis atau ingin membuat suatu cerita itu agar tidak kaku atau tidak kehilangan ide atau tidak kehilangan gagasan ya, agar bisa dikembangkan ya, agar bisa dikembangkan tulisan-tulisan itu bisa dikembangkan. Itu mungkin itu yang saya bisa jawab. Mungkin siapa tahu ada lagi ditanyakan terkait masalah apa tentang penulisan ya. Yang seru itu Kak, kan terkadang orang-orang yang menulis puisi itu berangkat daripada kesah perasaannya, ya. Nah, untuk menulis puisi atau cerita, apakah kita harus mengungkapkan memang isi perasaan tak, atau ada yang diubah, atau bagaimana cara tambah dan menguranginya itu Kak? Tentang bagaimana mengungkapkan perasaan begitu. Kalau mengungkapkan perasaan semacam mengungkapkan ide-ide ya, mengungkapkan gagasan yang ada di pikiran kita. Mungkin semacam kalau perasaan kan itu biasa bermain dalam seperti puisi-puisi ya. Nah, itu kenapa harusnya perasaan begini, terkait masalah perasaan itu, dalam menyampaikan perasaan itu pasti hubungannya dalam bentuk tulisannya atau
pesan-pesan atau bentuk tulisan atau bisa dilihat karakter tulisan itu biasanya itu dalam nuansa cinta ya, Iya. perasaan. Orang-orang begini ketika ada menyukai seorang perempuan, ketika mengagumi seorang wanita, kan, nah dia tidak bisa menyampaikan secara langsung, atau memang dia canggung atau kaku dalam wilayah mendekati perempuan. Biasanya kan perasaan itu disampaikan lewat tulisan, itu dalam bentuk puisi. Dia semacam dia melampiaskan perasaannya di situ. Dituangkan ke puisi atau perasaannya, Kak. Tapi dia luangkan itu semacam sebagai pelarian ya. Banyak orang biasa menulis perasaan cintanya atau tulisan-tulisan pendek, bisa disebut sebagai sajak atau puisi. Biasa itu orang menulis kisah-kisah patah hati kan itu biasa berangkat dari apa yang dia rasakan, daripada perasaan itu terus membengkak dalam dirinya. Lebih bagus sampaikan diutarakan lewat tulisan, mau dibaca atau tidak. Orang kan akan membaca, ketika orang membacanya berarti bisa kan Salman ini lagi galau atau kenapa dia suka menulis seperti berkisah tentang patah hati. Orang kan artikan seperti itu ya. Itu karena orang bisa refleks bahwa itulah ekspresi perasaan Salman. Gitu. Mungkin seperti itu. Terus Kak, kan yang aku dapatkan nih Kak, baik itu di media sosial atau di lingkungan saya tuh Kak, semakin banyak cowok-cowok yang berpuitis, baik itu di media sosial dengan konten-kontennya atau teman-temanku dengan kata-katanya yang puitis. Mungkin karena dia sedang jatuh hati atau patah hati. Kira-kira penyebabnya itu Kak, kenapa? Mungkin cewek-cewek bisa jawab ini pertanyaan. Apa sih alasannya sehingga cowok-cowok ini banyak yang jadi cowok-cowok sad boy? Begitu. Maksudnya biasa menyampaikan perasaannya begitu, atau ya Kak, kayak semacam misal duduk-duduk tuh Kak, temanku seketika langsung berpuitis tentang perasaannya, atau di media sosial dibuat konten tentang berangkat daripada perasaan, buat tulisan di statusnya tentang puisi gitu. Kan begitu kalau tiba-tiba teman kita berpuisi di depan kita, itu kan kita bisa mungkin dia sedang bahagia atau karena bahagianya dia jatuh cinta sama seorang perempuan sehingga dia berpuisi di depan kita kayak berbunga ya. Tiba-tiba kenapa ada statusnya seperti tulisan-tulisan yang sedang jatuh cinta. Mungkin ada kan dibilang begitu ketika kita lagi nongkrong mungkin, atau di acara-acara bahasa kampus ya, tiba-tiba ada perempuan datang dan kita melihatnya ya, langsung tiba-tiba refleks kata-kata keluar dari mulut kita. Kata-kata itu semacam kita berpuisi ya. Itu kan bisa diartikan sebagai seperti mengagumi atau di mana diri kita perhatian kita begitu wow terhadap dia kan, sehingga ada ketertarikan sehingga kita melakukan kata-kata puisi. Tujuannya ya apa? Pertama mungkin memang sudah ada hadir dari diri kita, dan ada juga tujuannya membuat kita mungkin tertawa dalam perkumpulan itu yang mungkin seperti itu. Kedua ketika ada berpuisi dan cerita kan pasti kita membuat status tentang jatuh cinta pasti teman-teman yang membaca ini pasti kita atau komentari kenapa
siapa yang kau jatuh cinta, kenapa begitu status kan? Itu kan biasa bahwa kebahagiaan itu biasa kan tiba-tiba diri kita tuh tidak bisa dibendung karena saking bahagianya ya. Bagaimana membuat kebahagiaan itu dilampiaskan dengan buat puisi atau buat apa itu. Apalagi ketika dia mendapatkan perempuan itu pasti kan ada saking bahagianya atau saking senangnya dia seharusnya buat puisi tentang perempuan itu dikirikan. Kan itu kalau dianggap sebagai suatu tindakan yang lebay atau memang kacau ya, apa ya, kayak dibilang baru saja jatuh cinta. Itu kan kalau saya bilang, kalau saya anggap itu kan itu terlalu berlebihan menurut saya. Tapi tidak apa-apa kan, seorang puitis itu kan dari hal kecil seperti itu yang biasa orang belajar. Dan situlah dia potensi buat puisinya, dia pandai karena dia kesehariannya sering membuat berbicara tentang puitis, sangat puitis, sehingga dia sehingga dia tumbuhlah potensinya bahwa dia pandai berpuisi gitu. Nah, mungkin seperti itu. Ada sisi baik dan ada sisi buruknya Kak. Karena terkadang cowok-cowok yang jatuh cinta atau patah hati itu jadi akalnya tidak digunakan dengan baik. Ya kan begini, sekali lagi kan jatuh cinta itu kan tidak bisa dipikirkan. Ada dibilang tidak bisa cinta itu tidak bisa dilogikakan. Ya. Karena saya bilang ketika kita jatuh cinta di situ kita tidak sempat untuk sejenak berpikir untuk bagaimana sebelum kita memutuskan cinta, kita tidak berpikir dulu kan. Langsung tiba-tiba muncul kita, perasaan kita langsung jatuh cinta. Tidak ada proses berpikir di situ. Tidak ada sejenak memutuskan oke, saya jatuh cinta. Tidak ada begitu, karena jatuh cinta itu tiba-tiba muncul dianggap sebagai misteri atau hal yang memang hadir secara tiba-tiba kan itu hal itu memang hal yang tidak bisa terbendung ya. Maksudnya tidak terpikirkan. Makanya saya bilang cinta itu agak sulit ya, atau juga tidak bisa dilogikakan seperti bagaimana. Aneh memang cinta kan. Ya, cinta kan apa ya, ketika kita jatuh cinta, seorang manusia jatuh cinta, perempuan atau laki-laki itu di mana perasaan itu mengalahkan pikiran kita. Kita tidak bisa mengontrol berpikir kita, seolah-olah ada istilah namanya tiba-tiba manusia itu jadi bucin, terjun hanya dengan kebahagiaan yang memang dianggap sebagai konyol ya. Sebenarnya seakan-akan kita tidak sadar dalam wilayah itu. Tapi kan begitulah yang terjadi. Kita tidak bisa menafikan bahwa ketika kita jatuh cinta dengan seorang perempuan yang betul-betul kita suka, itu kita bisa pikir secerdas apapun orang, seberapa besar pengetahuannya ketika jatuh cinta itu sudah tidak ternilai, wawasan itu sudah tidak ternilai. Kenapa? Karena tertutup oleh perasaan yang bahagia kan itu. Makanya seperti itu. Ada juga pernyataan yang saya dapat itu Kak dari Jalaluddin Rumi kalau tidak salah, ketika seseorang telah jatuh cinta maka akal pun tunduk padanya. Ya, itu seperti apa tadi saya jelaskan. Ya. Itu karena misal ada cowok yang biasa panggilan jarang keluar, tapi kalau ceweknya chat jemput, langsung hotel Kak. Ya, itu saya bilang kan bahwa tapi perasaan itu hal yang memang tidak bisa dikalahkan ya. Perasaan yang bahagia, perasaan yang berbunga-bunga ya. Hal yang tidak bisa dikalahkan. Akal pun dikalah. Keseharian kita yang memang bermalas-malasan, mager, tidur-tiduran, ketika orang yang jatuh cinta, orang yang kita cintai maksudnya mencet kita, menanyakan di mana, dengan cepat kita membalasnya, atau ingin ketemu, yang memang kita pada saat itu lagi bermalas-malas, mager, banyak kesibukan, tiba-tiba perempuan yang kita sukai menghubungi kita, ingin ketemu, aktivitas yang
pada hari itu, pada saat itu kita lagi fokus itu tiba-tiba tinggalkan. Makanya saya bilang perasaan itu akal itu akal itu tunduk kepada perasaannya. Di mana kondisi kita pada saat itu sudah tidak rasional sebenarnya. Maksudnya kan tidak rasional bahwa karena perasaan kita yang mencoba memperbudak kita dengan hal-hal seperti itu. Karena memang yang saya dapat itu Kak, energi yang paling besar itu memang energi cinta. Memang maksudnya apa ya, cinta itu kan semacam suatu mendamaikan ya. Dalam artinya yang lebih luas ya, cinta mengartikan dari segi yang luas ya, ya. Ada dibilang dalam seingat dalam lirik lagu Padi ya, itu tentang jika mungkin cinta itu tidak ada, apakah dunia ini tidak akan akur damai kan? Itu kata-katanya. Makanya itu betul. Kenapa? Karena yang bisa mendamaikan sesama manusia itu atau hubungan manusia dengan alam itu hubungan cinta. Adanya rasa sayang, kenapa kita peduli kepada teman kita, karena kita ada cinta sini yang dimaksud karena kita suka baik kepada teman kita. Kenapa kita baik? Karena kita suka teman kita itu. Berarti yang suka kan bukan dalam artian kenapa kita ingin sama teman kita? Karena kita suka dia bergaul, suka bersama-sama, diajak curhat. Itu kan semua dibentuk karena dasar cinta ya. Makanya saya bilang cinta itu mempunyai kekuatan yang memang tidak bisa terhalangi, tidak bisa lagi dipikirkan atau sejenak dimana direnungkan kenapa harus cinta. Tidak ada hal seperti itu menurut saya. Kenapa? Karena begitulah yang saya rasakan ketika kita jatuh cinta. Pas patah hati baru sadar ternyata selama ini perempuan yang saya sukai menduakan saya, meninggalkan saya, dan saya sadar ternyata apa yang saya lakukan sekorban itu hal yang memang bodoh. Kan orang di situ titik baru sadarnya ya, baru membenci. Kenapa orang baru sadar karena itu? Kenapa? Karena dia sudah berpikir bahwa cinta itu terkadang membuat kita serasa bodoh, membuat kita bodoh ya. Karena kalau sudah patah hati itu Kak, energi cintanya itu sudah menurun, jadi akalnya sudah bisa berfungsi lagi, berfungsi normal. Ketika patah hati, efeknya adalah galau, semangat beraktivitas menurun, keadaan juga nafsu makan sudah tidak bagus, ingin keluar bertemu teman-teman itu serasa agak tidak bisa, agak berat, ingin sendiri terus. Kenapa? Begitulah ketika kita jatuh cinta, efeknya seperti itu. Kita akan terlempar dalam wilayah begitu gelap, begitu sedih, begitu mendalami patah hati itu, begitu rapuh. Itu saya bilang bahwa efek-efek ketika kamu mencintai rasa cinta besar perempuan, kau harus juga pikirkan bahwa ketika kamu jatuh itu semakin tinggi kau mencintai, kau akan jatuh lebih jauh lagi. Ada yang bilang semakin kau menanamkan harapan kepada perempuan itu semakin tinggi, ya kau sadar bahwa ketika kau patah hati atau gagal, kau akan jatuh lebih dalam. Kenapa? Karena perasaanmu itu yang dulu yang sudah tinggi, yang sudah mendalami, itu kan ketika patah hati itu akan semacam patah hati itu sakit sekali kan, sampai membuat hati kita itu terus menangis kan, itu efeknya. Makanya kita dari kita ya tidak apa-apa kalau jatuh cinta ke perempuan lebih harapan lebih besar. Normal kan? Intinya kamu sadar efek dari itu ketika gagal ya patah hati, kau siap dengan patah hati yang lebih dalam ya. Gitu. Sebelum mengenal cinta, sebelum kamu bisa terbang dengan cinta tersebut, kamu harus juga
siap untuk jatuh ke dasar lautan yang paling dalam. Tapi ada diskusi saya biasa dengan teman-teman kata saya tentang bahwa memahami itu bahwa banyak itu penulis, orang jadi penulis, orang jadi puitis, orang itu berangkat dari kadang berangkat dari patah hati. Kenapa? Seperti Firsa ya, banyak tulisan-tulisannya tentang patah hati. Pandai orang itu seolah-olah ketika patah hati itu seakan ada hal yang hadir itu orang pasti dia pandai berkata-kata ya, pandai merangkai kata, pandai merangkai kata-kata cinta, merangkai kata-kata patah hati. Itu kena berangkat dari memang saya bilang seorang penulis itu seorang penulis cinta atau tentang kisah cinta itu ketika yang menulis itu dia harus dulu merasakan patah hati itu. Kenapa? Itu efeknya itu kan biasa dari pengalaman patah hatinya kan itu terkadang itulah yang menjadi tulisan. Itu. Makanya saya bilang di sisi positifnya kalau orang patah hati juga biasa orang harus pandai-pandai berkata-kata, pandai mengucapkan kata-kata puisi yang tentang patah hati. Karena memang dia mendalami, meresapi perasaan-perasaan kecewanya kan. Itu. Seperti itulah juga maksud sisi positifnya. Ya, masih ada dipertanyakan atau gimana? Tentang itu sih Kak, kan saya punya banyak teman-teman perempuan tuh Kak. Dan cerita-ceritanya itu dia galau lah, patah hati lah, tapi sebenarnya dia sakit hati itu karena perilakunya sendiri Kak. Dia yang menyanyiakan cowok tersebut seperti yang ditulis tuh Kak, yang masuk di sudut kata. Iya. Dia itu sakit hati berat karena perilakunya sendiri tidak menghargai karena cowoknya. Karena begitu seperti itu terjadi ketika ada seseorang, walaupun kita seorang lelaki, ada seorang perempuan ataupun seorang lelaki yang begitu mencintai pasangannya, seolah-olah itu ketika yang dicintai itu memang dia tahu bahwa dia sangat mencintai saya. Kadang yang dicintai itu bersikap seperti biasa-biasa saja, kayak sok-sok begitu ya, bahwa seolah-olah dia yakin bahwa dia akan suka dia tidak akan tinggalkan walaupun saya bertingkah seperti ini. Kadang orang seperti itu, berpikir seperti itu, bertingkah seperti itu. Tapi ketika lelaki si orang itu mencintai dia itu sudah pergi dengan kondisi, dengan alasan bahwa dia jenuh dengan sikapnya yang cuek kan, itu disitulah dia baru menyesali, baru menyadari bahwa betapa saya menyanyiakan orang yang sudah menyayangi saya. Kan itu hal biasa, maksud saya anggap hal yang biasa terjadi. Dan itu ada biasa terjadi dalam hubungan asmara ya, hubungan kisah cinta. Itu hal terjadi karena maksudnya dalam peristiwa asmara kan itu banyak versi-versi terjadinya kan. Ada karena selingkuh, ada karena cuek, ada karena memang sama-sama sudah jenuh, hubungannya sudah jenuh, atau sama-sama tidak bisa menjalankan hubungan ini karena jarak jauh apa kan. Itu kan ada versinya. Makanya kalau yang dipertanyakan kan memang hal itu baru disadari, baru ditangisi ketika kita menyadari bahwa apa yang saya lakukan ini hal yang memang yang salah dan menyanyiakan orang yang sudah menyayangi saya kan gitu. Maka saya bilang sekarang saya bilang kalau ada sudah banyak kalau kita berpikir kalau ketika ada seorang yang menyayangi betul-betul kita, jagalah. Kenapa? Karena itu tidak datang kedua kalinya, tapi akan datang tapi lama, nggak tahu kapan. Itu kan disebut sebagai itu akan susah lagi datang kembali. Hal seperti itu. Tidak mungkin orang yang betul-betul cinta kita itu udah berkorban tinggi disia-siakan, itu kan sangat jarang hadir seperti itu. Kita sudah tidak sulit lagi menemukannya itu.
Karena terkadang tuh Kak apa orang baru sadar itu setelah kehilangan. Iya, itu sama titik sadarnya orang ketika kehilangan itu, dia baru menyadari kenapa dia baru merasakan kehilangan, karena dia mencoba kembali melihat masalah ke belakang ya, melihat masa lalunya waktu dia masih pacaran. Nah, dia memikirkan hal-hal yang memang yang dia lakukan terhadap pacarnya, mengingat semua kebersamaannya itu dia ingat, sehingga disimpulkan sebagai suatu, sehingga dia simpulkan dia pikirkan suatu diartikan dalam bentuk sebuah penyesalan ya. Dia membayangkan semua kebersamaannya ketika dia lagi duduk, ketika dia lagi jalan, dia membayangkan itu dan mengartikannya sebagai suatu penyesalan ya, membayangkannya. Itu dia tidak bayangkan. Kenapa penyesalan itu? Karena dia siapkan semua hal yang sudah terlewatkan, yang sebenarnya itu sudah tidak bisa lagi terulang. Kenapa? Perasaan ada dibilang istilah itu, memang saya masih belum yakin tentang istilah itu. Apa ya istilah, ada bilang Tuhan itu maha membolak-balik hati manusia. Maksudnya tidak selamanya hatinya ke kamu, dia akan terbalik. Itu maha membolak-balik kan? Itu maha membolak-balik hati manusia. Makanya saya bilang bahwa ketika maha membolak-balik berarti hati itu memang tidak, dalam buku saya itu memang ada ya, bahwa hati itu memang berarti sudah dasarnya seperti hewan liar kan, yang memang tidak ada tempat tinggalnya, karena dia bisa saja berbalik arah. Itu kan semacam mengartikan seperti itu. Dan itu kan biasa orang berkata seperti itu, kenapa bosan, kenapa jenuh, pasti tidak tahu kenapa hati saya mulai jenuh, mulai bolak-balik, sehingga sudah tidak lagi sama apa kan, terbalik lagi kan. Itu seperti itulah. Makanya saya bilang ketika selama hati seorang perempuan yang menyayangi kita itu masih fokus terhadap kita, itu harus dijaga sebenarnya sih. Tapi kan kalau dalam kisah cinta seorang mahasiswa yang masih semester 3 atau semester 4 kan, masih itu kisah cintanya masih dianggap semacam, kenapa saya lagi kan semester 4 ya, maksudnya semacam dianggap masih belum terlalu masuk dalam wilayah serius ya, masih dianggap ya cara itu kayak dianggap bermain masih bisa, karena masih menganggap diri sebagai masih muda ya. Dia teman saya pernah berkata, perempuan atau laki-laki itu pun baru sadar, baru ingin serius ketika dia sudah masuk di umur di atas 25 ke atas. Dia sudah masuk di tahap dimana dia harus mencari cinta yang begitu serius. Kalau masih itu kan masih wajar saja putus cinta ya, nanti ada lagi baru kan, itu masih wajar saja karena masih muda juga ya. Tapi kalau saya Kak semester 4 kan umur 20-an, tapi sudah punya niat untuk serius Kak, makanya sampai sekarang saya masih jomblo karena belum menemukan pasangan untuk serius. Ya, enggak masalah kalau di umur 20 tahun sudah ada niat ingin cari pasangan yang serius. Tapi ya itu ya resikonya, karena mencari pasangan yang serius di umur 20 tahun itu kan pasti pertama yang dipikirkan itu kesiapan untuk sampai di dunia serius. Pasti ketika kita punya pacar di umur 20 tahun dan pada saat kita berjanji akan setelah selesai kuliah kita akan nikah, itu kan semacam kata janji yang bisa diartikan semacam komitmen hubungan kan. Tapi itu kan bukan sesuatu yang final ya. Yang masuk final itu apakah janji itu akan bertahan seiring berjalannya waktu, kan tidak tahu ke depannya apakah janji itu masih berlaku. Karena titik siapnya umur kayak saya itu Kak belum, masih jauh lah. Iya, maka saya bilang orang dari segi kedewasaan berpikir juga itu mengaruh ya. Kenapa saya berpengaruh? Mungkin pada saat itu lagi umur 20 tahun lagi berbunga-bunga, lagi semangatnya berjanji begini-begini kan. Ketika semakin umur meningkat itu kan pemikiran kita itu semakin dewasa, sehingga hal yang pernah kita janjikan itu semakin dianggap sebagai sesuatu yang memang
mulai lagi memudar, dianggap sebagai sudah terlihat seperti memudar, mulai jenuh, mulai lagi terkikis-kikis. Itu kan yang takutkan. Dalam saya bilang bahwa tidak perlu, bahasa ada di tulisan saya itu di dalam buku. Sebenarnya cinta, ketika kita menjalin hubungan atau jatuh cinta, kita tidak perlu menanamkan janji yang berlebihan. Karena kita harus sadar bahwa nggak tahu kedepannya seperti apa. Makanya yang saya kutip di Instagram Eka Kurniawan itu ada semacam poster atau foto ya tentang pengenalan kata-kata. Dia di situ ada 2 gambar seorang laki dan perempuan. Perempuan itu bertanya, apakah kau mencintaiku selamanya? Lelaki itu menjawab, mungkin. Perempuan itu pas mendengar perkataan seorang laki itu, perempuan langsung pergi dan menganggap bahwa kamu berarti kau tidak serius. Kalau kita dalam kata mungkin, itu kan kenapa lelaki itu bilang mungkin? Karena dia tidak bisa berjanji. Karena untuk saat ini menjanjikan selamanya akan begini, kan tidak tahu ke depannya. Kalau untuk saat ini mungkin akan terus mencintai, tapi tidak tahu ke depannya bagaimana. Makanya lelaki itu kenapa saya bilang cerdasnya mengeluarkan kata mungkin, karena dia sudah bisa tahu ke depannya, kita tidak tahu bagaimana akan terjadi kan. Itu makanya lebih bagus saya bilang kata mungkin. Makanya saya bilang ketika kita memahami hal seperti itu, hubungan seperti itu bagaimana, itu saya anggap bahwa bagaimana kedewasaan kita melihat hubungan. Kalau perlu berjanji kan kita tidak tahu. Hati ini kan kadang mudah jenuh, mudah berpaling, mudah bosan kan. Itu kan hal-hal itu tidak disadari oleh kaum muda. Ya, karena memang tidak boleh untuk selalu berjanji ini berjanji itu, karena suatu saat kita mungkin akan berubah, entahkah itu karena kedewasaannya kita atau karena pengalamannya kita. Makanya ideologinya itu kita bisa berubah suatu saat nanti. Ya, itu saya bilang kan, keyakinan kita, kepercayaan kita itu akan cepat berubah. Kenapa? Dibilang bahwa segala sesuatu yang ada di sekitar kita atau dalam diri kita itu sifatnya dinamis ya. Terus berganti. Makanya itu perlu kita sadari. Intinya kan kalau kita memang ditakdirkan jodoh, ya kita akan jodoh. Intinya kita jalani saja dulu. Jadi itu kan lebih rasional kalau didengar. Itu. Makanya saya bilang mencintailah dengan biasa. Kata-kata saya itu mempercayai dengan biasa, mencintai dengan biasa. Biasa-biasa saja. Tidak usah terus serius. Ya mungkin seperti itu jawaban saya. Pembahasan kita tentang terkait ini. Apakah masih ada mau dicerita atau sudah cukup? Mungkin banyak sih Kak yang mau dicerita, tapi konten kayaknya durasinya sudah terlalu lama. Iya sih, tapi nggak apa-apa, nanti mungkin di pertemuan selanjutnya kita angkat tema lagi ya tentang terkait ini. Dan saya kembali berterima kasih kepada Salman sudah menyempatkan waktunya dan menceritakan sebenarnya apakah ini perasaan Salman yang diceritakan apa yang Salman mencari pengalaman tentang cinta, bagaimana bertukar pikiran dengan saya. Kalau sama saya kan ya, cocok, apakah sama saya cocok untuk meminta pendapat? Ya sebenarnya juga saya kan punya pengalaman patah hati ya. Banyak waktu rentang saya lewat lalu itu pengalaman patah hati, mungkin hampir setahun. Tapi saya banyak belajar dari situ dan saya menganggap bahwa hal itu sebenarnya sesuatu yang harus kita pelajari, sehingga bisa kita mendewasakan pikiran kita tentang bagaimana lagi menjalin hubungan ke depannya yang baru ya. Terima kasih terhadap waktu Salman. Mungkin tips dari saya sedikit Kak. Itulah tips saya sedikit sederhana. Ketika kamu jatuh cinta kepada perempuan itu, ada jatuh cinta kepada seorang perempuan atau kagum, ya lebih bagus sampaikan saja. Tapi jangan terlalu menanamkan harapan ketika kamu, kan biasa itu orang kalau ketika ingin menyampaikan perasaannya
dalam hatinya tuh Berharap lebih tinggi berharapannya untuk diterima daripada ditolak. Sebenarnya ya sampaikan saja. Tips saya tuh saya pakai dari perkataan feedback ya. Feedback ketika dia menyampaikan perasaan kepada orang perempuan tentang saya mencinta kamu, ketika perempuan itu mau jawab atau tidak, feedback langsung menganggap mau kau jawab atau tidak itu hak kamu. Intinya saya hanya menambah pengetahuan tentang kamu, saya cintai. Maksudnya pengetahuan itu adalah bahwa pengetahuan perempuan itu tentang bahwa dia dicintai. Bahwa feedback kan tidak mengharapkan jawaban yang mau diterima atau tidak. Intinya dia sudah sampaikan. Saya seperti itu. Solusi tips dari saya sampaikan saja dan sedikit sampaikan perkataan di selanjutnya bahwa intinya saya menyampaikan peran saya mau diterima atau tidak itu hak kita. Dia sudah sampaikan seperti itu. Ya mungkin itu tips saya. Nah, semoga bermanfaat. Ya. Kalau tips dari saya Kak, kalau tips dari saya ketika dua insan sedang jatuh cinta, jangan mengutamakan tentang perasaan atau cinta tersebut, karena cinta itu atau rasa itu bisa memudar suatu saat nanti, dan karena cinta tersebut, rasa nyaman tersebut bisa muncul daripada orang lain dan bisa memunculkan yang namanya perselingkuhan. Makanya munculkan rasa respect daripada cinta tersebut, respect kepada pasangan dan pasangan respect kepada kita, sehingga itu yang menjauhkan kita daripada perselingkuhan. Nah, sangat ajaib, sangat keren tips-tips dari Sarman. Ya, semoga yang nonton juga bisa mengambil tips dari Sarman. Dan saya kembali, terima kasih Tuan Sarman sudah menyempatkan waktunya. Nanti bisa dilanjutkan pembahasan ini